mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tadi sebelum Ekaristi kita mengikuti ibadat pagi. Pada pendarasan Mazmur yang pertama, itu kita mengambil dari Mazmur 42. Pada ayat yang terakhir, ayat 12, di sana kita daraskan pembicaraan, wawancara antara diri dan jiwa. Sesuatu yang menarik, bahwa itulah ciri khas spiritual, manusia sebagai makhluk spiritual, yaitu ketika dirinya mampu berwawan sabda dengan jiwanya. Memang di ayat-ayat sebelumnya, pemazmur mengungkapkan bahwa dirinya sungguh rasanya sedang galau. Karena apa? Bukan hanya galau tapi juga sedih dan pahit. Karena iblis atau musuh itu mencela setiap saat sepanjang hari. Di mana Allahmu? Seakan-akan dia terus digoda untuk meragukan Tuhan. Maka si diri pemazmur bertanya kepada jiwanya, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah.
Aku hendak bersyukur lagi kepada Allah. Dialah Tuhan dan penolongku. Suatu sikap refleksi, yaitu ketika diri kita berbincang-bincang dengan jiwa kita sendiri. Pada hari ini, dalam Mazmur antar bacaan, kita juga ditunjukkan suatu gambaran seorang yang tidak mampu berefleksi, itu seperti patung-patung berhala, punya hidung tetapi tidak mampu membau, punya mulut tetapi tidak mampu berkata-kata, punya telinga tetapi tidak mampu mendengar, punya mata tetapi tidak mampu melihat, terutama adalah berkata-kata, berwawan sabda, melihat, mendengarkan, mencium jiwanya, meraba jiwa, mempunyai kaki tetapi tidak berjalan, seakan-akan jiwanya lumpuh. Saudara-saudari yang terkasih, tuaian memang banyak. Kalau Tuhan Yesus menyebut tuaian, itu adalah jiwa manusia. Manusia yang rindu diselamatkan. Dan tuaian ini adalah jiwa manusia. Manusia ini ada tubuh dan jiwa. Kita bisa saja melihat, meraba, membau, menyentuh, berbicara dalam tubuh. Tetapi apakah juga mata kita menangkap jiwa? Kita bisa saja setiap hari sibuk untuk bagaimana membesarkan dan menyehatkan tubuh. Tetapi apakah kita juga berusaha untuk menyehatkan jiwa? Memang ada pepatah Latin, di dalam jiwa yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat. Tentu kita tidak hanya ingin tubuh kita sehat, tetapi jiwa merana, tuaian yang merana, tidak ada yang menuai, tidak ada yang memanen. Maka di dalam gereja Katolik kita juga mempunyai istilah pastoral, penggembalaan, pelayanan adalah cura animarum, pemeliharaan jiwa-jiwa. Karena memang pertama-tama misi kehidupan kita ini adalah menyelamatkan jiwa. Semoga kita terus mendapatkan para pekerja, di mana para murid Kristus adalah para penuai, orang yang selalu melihat kerinduan jiwa, menangkap, membau, mendengarkan, melihat apa yang dirindukan oleh jiwa. Tidak terjebak ada apa saja yang hanya di dalam daging, di dalam dunia perekonomian, dalam dunia yang kelihatan mata kita ini, tetapi kita juga terus berjuang untuk menyelamatkan jiwa. Tuaian banyak, tetapi pekerja penyelamatan jiwa itu sungguh sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang pemilik tuaian, supaya Tuhan mengirim, menyentuh rohnya, menyentuh jiwa banyak orang untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang, di kebun anggur, di ladang gandum Tuhan untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Maka kita semua dipanggil, di dalam keluarga kita juga menyelamatkan jiwa keluarga kita, menyelamatkan jiwa anak kita, menyelamatkan jiwa pasangan kita. Di dalam pelayanan di gereja, kita ini juga menyelamatkan jiwa anak-anak di lingkungan kita, menyelamatkan jiwa anak-anak remaja, OMK, para lansia, dan orang-orang warga masyarakat lingkungan kita. Menjadi murid Kristus adalah menjadi penuai keselamatan jiwa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.